Ya, alhamdulillah kadarullah. Allah tuh nunjukin tuh mulus banget. Kalau menurut saya ini takdir Allah yang bagus banget. Ini kondisinya saya lagi baru mau itu sholat isya di kamar, kunci pintunya. Tiba-tiba ibu saya di rumah bibi ada kedengaran suaranya. Allah, baru saya bilang ini udah pulang nih. Ibu, mama udah bilang ke kamu janganlah kamu masuk agama ini. Iya, orang tua. Karena nggak boleh ngelawan. Jadi saya diam. HP saya, untung saya hapus semua story, saya hapus, saya kasih ke mama. Jadi Islam tuh udah jelek banget di muka mereka. Saya nggak mau banyak itu, saya cuma bisa berikhtiar, selebihnya saya tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Wakaf TV sekalian. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah bertemu lagi dengan Michael yang kemarin di video yang lalu sudah ada wawancara bersama Bang Hendrik. Nah, kali ini ceritanya saya bertemu kembali dengan Michael dan informasi bahwasannya orang tua Michael telah mengetahui Michael masuk ke dalam agama Islam. Tapi sebelum itu gimana nih kabar Michael? Setelah sekian hari kita belum ketemu lagi. Alhamdulillah sehat. Cuman sedikit sakit gigi aja. Sedikit sakit gigi aja. Kalau sakit hati enggak? Enggak. Oke. Jadi Michael gimana tuh kronologinya tuh ibu tuh bisa tahu waktu Michael tuh masuk Islam? Dia pulang dari Sungai Pinang kan Jumat. Dari Jakarta, dari Bandung. Dari Jakarta, Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Pontianak, ke Sungai Pinang Jumat. Ya. Oke. Jumat jam 3. Saya waktu itu alhamdulillah ya kadarullah. Saya habis pulang Jumat jam 3 saya pulang, saya tunggu asar saya baru pulang. Ini saya malam. Habis itu kan ini kondisinya saya lagi baru mau itu sholat isya di kamar, kunci pintunya. Tiba-tiba ibu saya di rumah bibi ada kedengaran suaranya. Allah, baru saya bilang ini udah pulang nih. Kita tahu. Terus ibu saya bilang, kamu lagi sholat ya? Terus saya langsung gercep lagi tuh, ambil bantal, simpan ke kondisi yang semula. Saya pura-pura main HP. Terus buka kamarnya, tanya lagi ngapain? Lagi sholat dia bilang. Enggak, saya bilang. Terus diajak keluar itu ya. Di situ di keluaran. Ibu saya bilang gini, kamu udah masuk Islam ya? Nggak ngabarin gitu. Marahlah dia gitu, segala macam. Itu gimana tuh? Ibu marahnya gimana? Dari telepon dulu atau langsung pas itu pulang? Pas sudah pulang di Sungai Pinang? Iya, udah. Marahnya alhamdulillah dengan saya diam mungkin ya. Amarahnya nggak muncak-muncak banget. Iya. Terus ditanyain kan sama siapa? Siapa yang masuk itu? Islam, ya? Terus kenapa mau masuk kan? Tanyalah sama itu ibu, mama udah bilang ke kamu janganlah kamu masuk agama ini. Terus saya nggak mau, saya diamin aja, saya nggak mau jawab kan, takut salah ngomong kan. Terus dibilang, saya udah tahu nih kamu masuk Islam, saya udah gali-gali informasi di masjid Khairiyah kalau nggak salah. Masjid apa? Khairiyah itu di sana. Iya. Dibilang, saya dengar ke teman saya ya, dia bilang, kamu udah masuk Islam gitu. Terus nama ustaznya nanti sensor aja ya bang. Ya nanti kan dia bilang apa nih yang itu? Yang masuk Islam. Ya siapa yang ngesyaratin? Dia bilang makanya. Tapi tahu dari mana tuh? Ibu tuh tahu yang mensyaratkan? Nah itu dari temannya. Dari temannya. Iya, dia gali informasi dari temannya. Temannya mungkin tahu saya. Dan tahu beliau muka saya di mana, ini fotonya ibu saya tunjukin ke orang temannya. Terus temannya bilang iya ini yang biasa datang di Masjid Khairiyah. Saya kan datang pas subuh. Kalau di Khairiyah saya subuh. Kemarin itu di video loh waktu sholat subuh. Iya. Oh, di videoin sama di video nggak tahu sama siapa. Cuman dari belakang aja. Dari belakang aja. Dan ibu nunjukin kalau itu video Michael lagi sholat subuh. Iya, makanya saya tahu itu di videoin, bukan pakai CCTV. Saya kira ya awal-awal itu pakai CCTV. Ternyata karena di depannya ada toko
toko ada CCTV. Ternyata ada yang video dari belakang. Dan itu dugaan Michael tuh kawannya mama gitu. Disuruh Mama gitu. ya. Alhamdulillah sih, saya bersyukur dengan gini orang tua saya bisa lebih tahu. Tapi waktu orang tua tahu itu apa namanya, berarti kronologisnya adalah ketika temannya mama Michael ini yang memvideokan tersebut, dan mungkin sering juga atau baru sekali 2 kali. Kalau yang videoin atau memata-matain gitu. Mata-matain kayaknya bukan orang Islam. Oh, bukan. Ya, kalau yang ngasih tahu ya Islam, karena mungkin dia kenal saya biasa sholat di sana ya pas subuh, makanya beliau tahu. Setiap subuh sholat di masjidnya. Kalau ada waktu kan, misalnya habis mandi subuh nih, langsung ke OTW, wudhu di kamar mandi biasa, langsung OTW masjid. Nah, pas tadi pagi sedikit, alhamdulillah qadarullah, Allah tuh nunjukin tuh mulus banget. Kalau menurut saya ini takdir Allah yang bagus banget. Karena apa? Ini tuh apa ya? Ini rencana Allah banget kalau menurut saya. Saya mandi, saya jam 2 bangun karena sakit gigi ya, gak bisa tidur. Jam alarm saya 3.30. Saya minta ke Allah, ya Allah, bangunkan hamba sebelum subuh. Bangunkan hamba sebelum alarm ini bangun. Tiba-tiba bangunin jam 2. Saya duduk bentar karena sakit banget ya. Kondisinya sakit banget ya. Saya duduk, jam 3 saya mandi. Saya wudhu dari sana. Saya keluar, saya siap-siap keluar. Pas saya mau kunci itu pintu, bibi saya buka kamarnya. Kamar Michael? Kamar tidurnya sendiri. Oh, kamar tidur. Oh, berarti ini posisi Michael udah mau keluar rumah. Ini udah di luar. Tiba-tiba bibi buka. Iya, pas mau kunci. Pas mau kunci gembok. Kunci itu pintu. Pintu rumah. Tiba-tiba bibi keluar dari kamarnya. Iya. Allah Akbar. Ini takdir Allah, ini benar-benar keren, saya bilang. Saya nggak nyalahin siapapun di sini. Ini saya tunggu. Karena biasanya nggak bangun tuh subuh. Iya, nggak bangun. Biasanya nggak pernah bangun. Nggak bangun. Tapi kebetulan hari ini. Iya, hari ini. Benar-benar hari ini. Saya ke samping, pura-pura sakit gigi. Emang sakit gigi sih, tapi udah mendingan gitu. Lumayan mendingan. Iya, dia buka. Itu posisinya udah subuh berarti. Iya, udah subuh. Udah mau masuk azan. Udah mau masuk azan berarti. Udah jam 4. Saya tanyain, kamu ngapain di luar? Saya bilang saya sakit gigi, nggak bisa tidur. Oh, dia masuk lagi kan, masuk kamar, saya kunci pintu, saya pergi. Ini kan pagarnya nih, saya angkat sepeda saya simpan ke itunya lewat pagarnya, terus saya lewat dari samping, saya loncat, akhirnya keluar langsung pergi. Saya nggak tahu ya, ini qadar Allah, hati saya nggak ada rasa takut sama sekali. Biasanya takut? Iya, takut. Waktu pergi-pergi. Apalagi seperti ini, mungkin saya udah nggak itu ya. Tapi kali ini saya nggak takut. Nggak tahu kenapa. Alhamdulillah saya langsung ke nikmatullah. Saya sholat di sana, saya ngobrol bentar ya sama abang-abangan sana. Pengurus-pengurus di sana. Jam 6 saya pulang. Qadarullah, paman saya udah bangun. Kadang Bibi siang loh bangunnya. Bibi udah bangun juga? Bibi belum. Tapi paman udah bangun tuh. Kadang biasa tuh paman tuh bangunnya siang. Paman biasanya siang. Tapi qadarullah tuh jam 6 bangun gitu ya, hari ini. Iya, hari ini aja. Mama angkat saya juga pagi banget buka pintunya. Jadi saya lihat, oh ini udah keluar semua nih. Pulang rumah dari mana? Bersepedaan. Kan nggak salah, nggak bohong. Nggak bohong dong. Nggak bohong. Tetap juga bersepeda juga. Kita nggak boleh kata orang kan, kamu penipu ya? Enggak. Itu tergantung kita aja memainkan cara kita. Saya bilang saya bersepedaan. Saya udah tahu kamu mau kemana. Ya udah, saya bilang, saya masuk rumah. Bisa saya mungkin ngantuk ya, gara-gara sakit gigi juga ya. Saya jam 6 lewat tidur jam 9 bangun. Jam 9 bangun, terus mandi bentar, itulah saya yang chat abang tuh. Terus ditanyain lah, ambil ibu saya datang. Kan nggak tahu siapa yang ngasih tahu ibu juga. Tadi pagi saya ke masjid ya. Terus ibu saya tanya, kamu ke masjid lagi ya? Marah lah, udah mulai marah kan. Saya diam karena saya mau jawab apapun takut. Karena orang tua juga kan. Iya, orang tua. Karena nggak boleh ngelawan. Jadi saya diam, HP saya, untung saya hapus semua story. Saya hapus, saya kasih ke mama.
Saya langsung chat abang yang kemarin, bang, jangan di itu ya, jangan dibalas, jangan dibalas lagi. Pada lolo itu diambil, terus diceramain lah, ibu, paman, mama angkat, 3 orang sekaligus, bos, 3 versus 1. Jadi argumennya mau kayak gimana, sebagus apapun, tetap dia bukan pakai logika, tapi pakai doktrin. Tetap selalu salah terus. Jadi Islam tuh udah jelek banget di muka mereka. Tapi gini Michael, maksudnya ketika tadi kronologi Michael tadi pagi yang terjadi ketahuan Michael itu Mas kan, ini luar biasa sekali. Maksudnya baru baru mualaf, terus udah alhamdulillah sholat 5 waktu sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah sholat di masjid gitu. Alhamdulillah. Maksudnya ini suatu nilai hal yang luar biasa gitu Michael. Maksudnya Michael baru mengenal Islam dan Michael juga udah paham kenapa harus sholat di masjid, kenapa harus sholat, dan merupakan sebagai kewajiban sebagai muslim gitu ya. Nah Michael, terkait tadi yang ketika ibu tuh datang ke rumah, berarti kan Michael tinggal dengan bibi nih? Iya, lagi alhamdulillah kondisinya lagi tinggal sama bibi karena ibu saya sama suaminya, ayah tiri saya. Tinggal sama di rumah yang Michael tuh ya? Iya. Berarti kalau Michael tinggal di rumah bibi, kalau ibu lagi di luar kota, berarti ninggalin rumah siapa? Itu kosong, temannya kadang itu bersih-bersihin. Oh, Michael yang marah, Michael nggak boleh tinggal di situ? Dia takut saya tinggal sendirian kan. Mungkin takut belajar Islam gitu ya, mungkin itu juga bisa. Biasanya orang tua itu ketika meninggalkan anak sendirinya takut anaknya itu bermaksiat, takut anaknya itu macam-macam. Yang ini malah mereka malah takut ketika anaknya ditinggalkan sendirian, takut anaknya belajar Islam. Nah, Michael, respon ibu tuh gimana Michael ketika tahu Michael itu masuk Islam? Dia marah. Marah banget. Alhamdulillah nggak kayak dulu marahnya kayak melonjak banget. Karena itu saya ngaku saya salah juga. Saya ngejawab dikit-dikit ya. Pakai argumen yang nggak jelas itu. Ya kan? Dulu kan masih ngandalin emosi gitu kan. Terus sekarang enggak. Saya belajar dari kesalahan. Saya diamin terus. Mungkin ditanya saya cuman diam, kamu mau misalnya yang tadi pagi dia tanya mau milih agama Islam atau milih keluarga, saya nggak jawab. Dengan nggak jawab dia udah tahu jawaban saya milih Islam. Terus Michael dimarah itu dimarah habis-habisan. 3 lawan 1 berarti. 3 lawan 1 coret kakak. Dia bilang kalau mau masuk Islam coret kakak. Gimana tanggapan Michael terhadap respon ibu yang seperti itu? Kalau menurut saya, ibu cuma nggak tahu doang. Jadi kita harus pelan-pelan gitu. Ya pelan-pelan lah, bersabar aja. Ibu tuh marahnya tuh dulu ya, kalau marah ya melonjak. Kalau sekarang mungkin nangis, saya takut durhaka gitu kan. Ini kalau saya diamin, kalau saya ninggalin ini akidah nggak bisa juga. Karena tujuan saya hidup di dunia ini bukan buat senang-senang. Nggak ada faedahnya, nggak fair gitu. Jadi ya saya tahanin akidah saya dengan diam. Saya udah mencoba untuk senyum, walaupun kata orang kayak semel. Ya. Jadi itu dimarahin, saya jawab beberapa, kecuali paman saya yang ngomong saya argumen dia. Cuman argumen saya dipatahin sama dia. Dipatahin gimana? Pakai doktrin. Pakai doktrin. Bilang Nabi Muhammad punya 12 istri lah, itu ngapain kamu punya 12 istri? Kalau bukan karena hawa nafsu. Enggak, saya bilang dulu orang-orang tuh nikahnya bisa sampai 100-an. Kalau sampai 100-an, gini-gini terus ya. Jadi enggak sampai. Cuman doktrinnya itu aja. Saya tanya lagi kan kemarin kan, selain ini yang jelek apalagi? Saya panggil dia QQ ya, kalau paman ya. QQ saya tanya dia lagi, selain ini ada lagi yang jelek? Nggak ada, cuman ini. Nah, itu tahu tuh, ini bukan yang jelek juga. Saya mau jelasin dulu pas lagi debat ya. Dia bilang, ini 11, 12 atau 11 atau 12 ya. Istri ini mencakup semua sifat wanita di sekarang. Saya kasih tahu gini, dia nggak percaya. Udah deh, kamu nggak usah tergila-gila banget sama agama Islam. Ini agama tahu kau lihat. Mungkin teman yang dia lihat tuh teman-temannya yang agak melenceng gitu kan. Ya makanya saya pesan pada teman-teman juga, kita tuh jangan kasih lihat yang buruk-buruk ke itu.
ke teman-teman nonis. Oke. Justru yang jadi doktrin itu yang makin jelek di hadapan nonis gitu kan. Karena itu lebih ke personalnya. Iya, personal. Temannya kan dia tawarin kan, ini ceritanya gini. Beliau sama temannya ke kafe, ada B3-nya. Temannya pura-pura nggak tahu, katanya saya nggak tahu juga. Tapi temannya ini Muslim. Dimakan sampai habis, dibilang ini babi lah, enak katanya kan. Nah, ini udah beda nih, Islam nggak ngajarin gini. Saya udah nantangin dia, kalau paman nemuin saya Islam ada yang jelek dia, saya keluar saya daripada Islam. Tapi dia nggak terima. Tetap saja lihatlah, Islam aja bilang surga di telapak kaki ibu. Emang betul. Tapi Allah lebih itu mereka tuh maksudnya gini. Allah aja nggak bukan dari surga tuh, bukan dari Allah katanya. Dia maksud mereka tuh gitu, dari ibu. Makanya lebih penting ke ibu. Kamu ninggalin agama kamu aja, enggak. Justru habis Allah baru ibu. Saya nggak jawab itu. Saya masih diam. Itu pemikiran di hati saya, di kolbu saya yang bilang gitu. Ini mau saya jelasin nggak kalau itu surga ada di telapak kaki ibu. Tapi Michael menolak. Tapi Michael tahu kalau Michael ngejawab ini pasti mereka akan membantah lagi. Iya, bantah pasti. Makanya saya diam sampai nahan gitu kan. Sok-sok kuat lah gitu. Saya diam kan. Habis itu saya pulang. Saya tunggu situasinya agak aman, saya keluar. Langsung saya temuin di sini. Saya di Nikmatul dulu, saya sholat. Zuhur dulu tadi ya. Karena nggak sempat ada itu sedikit masalah, jadi saya habis sholat langsung mampir ke sini. Oke, Michael. Jadi tadi itu kan memang ibu berarti juga betul-betul marah terhadap kondisi Michael. Iya. Masuk Islam, bahkan sampai Pak Yoga tadi itu dicari-cari sama ibu kan untuk mengetahui kenapa Michael ini bisa masuk Islam. Iya. Nah, Michael, kalau Michael melihat itu tadi, gimana sih tanggapan Michael juga gitu, maksudnya terhadap paman Michael yang seperti itu, bibi Michael juga yang seperti itu. Saya nggak. Mungkin lingkungan yang dalam tanda kutip yang kawan-kawan pamannya Michael tuh berpikir bahwasanya orang Islam ini seperti ini nih, yang nakal, yang makan babi, yang bermaksiat dan segala macam. Itu gimana? Yang kayak gini-gini tuh agak bahaya. Justru yang bisa ngedoktrinnya makin kuat ya gini, gara-gara umatnya nih. Bukan Islamnya yang kena. Jadi lebih susah gitu. Misalnya saya dari kecil didoktrin, ini Islam gak bagus. Jadi teroris, mohon maaf ya. Jadi maling, jadi pencuri, itu semua yang gini itu Islam. Jadi itu orang misalnya beragama Buddha, Kristen, nggak disalahin. Yang disalahin Islam doang. Karena tuh mohon maaf, umatnya agak melenceng juga saya lihat. Jadi itu tujuan kita emang harus mendakwah gitu kan, membuat teman-teman yang kurang paham tuh balik lagi. Tapi tolong jangan ngerusak nama baik Islam. Tapi Michael, orang tua Michael tuh ketika Michael masuk Islam, apakah orang tua itu melarang cuma untuk masuk agama Islam, atau Michael tuh boleh pindah agama apa aja? Terkait agama apa aja boleh katanya. Agama apa intinya aja asal Islam, jangan Islam. Agama apa aja boleh. Intinya jangan Islam. Berarti Michael mau pindah agama apapun boleh aja. Tapi yang penting jangan Islam. Kenapa tuh? Doktrin lagi itu doktrin. Karena tuh Islam tuh udah jelek banget lah di hadapan mereka. Dibilang lah, kamu mabuk agama lah, gini lah. Dikasih tahu orang nggak mau dengar. Kadang saya kan bingung mau jawab apa ya. Saya dikasih tahu, saya diam. Kamu tuh aneh banget katanya. Dulu kamu nggak aneh loh, kata orang kan. Dia dengar motivasi dari orang lain ya, ibu saya bilang gini. Ada kakek-kakek bilangin, anaknya kalau anak yang mau membantah tuh lebih baik daripada anak yang diam aja. Tuh. Justru anak yang kata kakek itu ya. Justru anak yang mau membantah masih mendengar kata orang tua, justru yang nggak diam aja tuh udah nggak peduli. Alah, itu terbalik. Ya Allah, saya bilang.
Terbalik banget. Kalau saya mau jawab, saya udah siapin nih. Udah jawabannya udah lengkap semua. Iya. Cuma saya diam aja. Allah, kok gini banget gitu kan. Kalau saya mau jawab nih, saya udah siapin. Bukan saya apa ya? Oh iya, emang kalian tuh makannya lebih tua gitu kan, makannya lebih banyak. Ya, ilmu kalian lebih banyak saya akui. Karena saya beda banget umurnya, jauh banget. Jadi saya akui, saya belum ada apa-apa. Ilmu juga dari Allah, bukan dari saya. Nggak ada yang bisa saya bangga-banggakan dalam diri saya. Banyak maksiat, masih harus banyak yang diubah. Ya, saya akui itu. Tapi konsepnya salah loh gitu. Ngebantah dibetulin. Diam disalahin. Justru yang benar tuh diam, nggak membantah. Yang bantah tuh bahaya. Aku atau gimana ya? Nggak pernah lihat tuh orang tuh kalau diam ya malah cuek gitu. Nggak cuek, tapi lagi nahan emosi doang buat nggak ngeluarin kata-kata yang kasar, kata yang nggak bisa direm lagi. Iya. Jadi doktrinnya makin kuat itu. Kalau dari Michael sendiri rencana kedepannya gimana? Kan tadi Michael cerita bahwasanya ibu mengancam untuk coret di kakak, terus motor sudah ditahan, terus HP juga sudah ditahan, dan ada kemungkinan terburuk yang lainnya? Kalau saya nggak peduli tentang apa-apa, ini mau ambil apapun di dunia ini, ambillah silakan. Yang penting sholatnya aja. Yang saya khawatirkan tuh dari sholatnya aja. Kalau sholat aman, mau kosong lah, misalnya uang, mau HP diambil, nggak masalah, karena saya juga cari ilmu dari HP juga. Kalau saya nggak mungkin beberapa hari ya saya nggak cari ilmu lagi, mungkin saya cari referensi yang lain ya. Kalau nggak dari HP ya nggak apa-apa, diambil aja. Yang penting sholat sama Jumatan tuh jangan ditinggalin. Karena itu penting banget. Michael. Kalau rencana kedepannya gimana, Michael? Saya belum ada sih, saya lagi berdoa minta bantuan sama Allah. Ya minta solusi sama Allah, karena saya ini lemah banget, yang nggak tahu apa-apa. Saya ini pemikiran, kata Allah, pemikiran saya ini pendek loh, jangka pendek, sedangkan Allah tuh jangka panjang. Jadi saya nggak mau banyak itu, saya cuma bisa berikhtiar, selebihnya saya tawakal, karena saya yakin di Allah tuh jelasin, fa inna ma'al usri yusra. Kamu tuh setiap ada kesulitan tuh Allah kasih kemudahan. Jadi saya tetap pegang teguh ayat itu. Saya nggak mencoba untuk menyerah, enggak. Walaupun Michael tahu ketika Michael itu masuk Islam, sudah tahu kan konsekuensi. Iya itu udah pasti tahu. Bahkan yang terburuknya diusir gak apa-apa lah. Yang penting jangan sampai ke durhaka. Akidah tetap pegang teguh, durhaka jangan dilakuin. Michael nyesal nggak masuk Islam? Kan sama ketika Michael masuk Islam itu kan tiba-tiba HP Michael ditarik, motornya ditarik juga, tempat tinggal mungkin akan terancam hari ini. Nyesal nggak Michael masuk Islam dengan kondisi Michael? Dengan jujur ya, 100% enggak. Karena yang saya cari di dunia ini bukan tentang dunia doang. Emang harus cari dunia, tapi lebih pentingnya yang masalah abadi. Ngapain saya merjuangin yang 80 tahun, mungkin saya nggak mau ya. 60 tahun atau 63 tahun, saya nggak ada yang 63 tahun, nggak ada yang 1000 tahun yang satu hari demi dunia, enggak banget. Itu nggak fair banget menurut saya. Jadi Michael tidak menyesal sama sekali? Enggak, sama sekali enggak. Alhamdulillah. Michael, adakah ketakutan Michael yang paling takut itu ketika Michael tuh baru memeluk Islam? Yang Michael takuti apa? Cuma sholat aja, nggak bisa sholat, takut nggak bisa sholat, itu aja. Yang lain belum, habis sholat ya udah, kamu mau ngapain bebas. Karena tuh sholat tuh kewajiban, bukan kewajiban lagi, tapi itu kalau kita nganggap itu bukan sebuah kewajiban, kita tuh nggak beban, bukan beban itu. Kayak kita kalau bukan nganggap sebagai kewajiban ya, misalnya dari kita sholat maghrib, tiba-tiba nanti isya, itu bukan jadi aduh kenapa isya lagi, tapi enggak, kapan ya isya,
Justru harus kita pikirnya pakai itu. Bukan jadiin beban. Kalau jadiin beban, susah hidup kita. Karena tuh kita bisa mencurahkan semua masalah kita ketika ke Allah ketika sholat. Itu aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku memohon ya Allah. Menyembah. Hanya kepadamu hamba juga meminta tolong. Karena itu ayat itu bagus banget. Terus langsung dilanjutin, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah hamba jalan yang lurus ya Allah. Ya. Luar biasa sekali pemirsa. Ini saya merinding nih. Seorang anak berusia berapa mereka 18 tahun ya? 17 tahun. Mu'alaf karena kesadaran pemikirannya sendiri, bukan ada paksaan dari siapapun. Nggak ada sama sekali. Tidak ada paksaan sama sekali dari siapapun. Dan ini menjadi reminder juga untuk kita juga ya, tentang sholat. Mungkin kita lihat ya Michael, hari ini kan banyak juga orang muslim yang hari ini dalam tanda kutip, mohon maaf, berKTP kan Islam. Tapi masih banyak yang belum sholat. Tapi Michael baru mengenal Islam, baru menjadi seorang mu'alaf, tapi Michael sudah punya kesadaran penuh terhadap kewajiban sholat. Iya, karena kan konsekuensi kita sebagai muslim kan bukan apa ya, ini dunia itu emang tempatnya buat apa ya, kita dapatin ujian, bukan bahagia. Kalau mau bahagia Allah udah janjiin di surga, bukan di dunia. Kalau di dunia ngapain, bentaran doang. Saya tuh takutnya ketika saya futur, na'udzubillah, saya futur, saya tinggalin daripada agama ini, amin-amin ya, itu saya gadain yang 1000 tahun satu hari, yang waktu yang abadi itu akan tergadaikan. Yang saya takut juga di akhirat nanti ada yang neraka, yang siksaan mungkin saya udah rasain ya. Ini sakit gigi aja sudah sakit sekali. Nikmat sakit gigi diambil aja udah apa ya, kita rasanya tuh aduh ya Allah ini kok sakit banget, apalagi kita di akhirat. Padahal baru di itu yang sakit gigi aja sampai sampai tuh, mau bangunnya subuh malah terbangun lebih awal ya karena sakit sekali gitu. Itu sakit banget, itu nggak tahu kenapa. Itu kalau apalagi Allah saja bilang azabku ini pedih. Manusia bilang pedih, oke, nggak terlalu sakit lah. Tapi kalau ini Tuhan yang maha kuat bilangnya pedih, habis kita. Saya nggak mau. Saya gara-gara saya di dunia saya bersenang-senang, mungkin senang-senang cuma bentar doang ya. Akhirat saya kelar deh. Itu yang saya nggak mau. Yang apalagi abadi. Abadan kan yang nggak ada waktu lagi setelah itu udah abadi selamanya. Gini deh, nggak usah pakai siksa. Kita di ruangan kosong aja nih sampai selamanya. Bosan kita. Ini kapan keluarnya ya Allah. Tapi kan di dunia kita masih bisa apa ya? Bilang ke diri kita, ini besok juga lewat kok. Tapi di akhirat gimana mau bilang besok juga lewat? Enggak, sampai selamanya itu. Udah selamanya ya. Itu tuh udah nggak bisa kita mundurkan lagi, nggak bisa kita majukan lagi. Sama sekali enggak. Mau menyesal udah terlambat itu. Kalau menyesal di dunia langsung bertobat. Tapi kalau di akhirat, kamu mau tobat kayak gimana? Nggak diterima lagi. Michael, apa yang pengen Michael sampaikan kepada ibu? Ya, kan tadi pagi mungkin ibu Michael tuh memarahi Michael. Tapi apa yang pengen Michael sampaikan kepada ibu dari lubuk hati Michael yang paling dalam? Mungkin barangkali nanti video ini akan tayang dan ibu mungkin saya cuma berdoa ya setiap hari. Mungkin di pandangan ibu saya nggak pernah mendoain ibu sama sekali, tapi itu berbeda banget. Setiap malam saya doain, ya Allah bahagiakan ibuku sebagaimana ia membahagiakan sewaktu kecil, ayah juga. Jadi tuh saya doain, saya semoga mudah-mudahan dapat hidayah, walaupun bukan dari saya juga alhamdulillah Allah titipin hidayah buat apa ya, buat lisan saya buat ngomong sama orang tua, alhamdulillah. Ya mungkin sekarang kalau masih marah-marah ya saya maklumin, karena sekali lagi gara-gara oknumnya yang agak melenceng menyebabkan ibu saya itu mikirnya negatif semua tentang Islam. Itu malu lah kalau anaknya masuk Islam. Ini nggak apa-apa, pelan-pelan saya mencoba, semoga ibu dapat hidayah. Dan ya saya akan coba untuk lebih sabar lagi, karena ini tujuan saya juga. Apain saya hidup di dunia ini kalau nggak diuji. Ya itu aja sih. Michael, ketika respon ibu tadi
tadi siang ya, tadi pagi ya, yang marahin Michael, sedih nggak Michael? Sedih sih, alhamdulillah itu bukan sedih tapi kosong, perasaannya kosong. Oke. Lebih ke kosong, saya tahan. Tapi nggak tahu kenapa, saya kosong banget, dimarahin kan, di sobor-sobor 3 orang. Kadang saya emosi, tapi kali ini saya kosong banget. Lagi nggak emosi juga? Nggak emosi, nggak mau pengen jawab, cuma saya kasih argumen doang. Cuman kata Ali bin Abi Thalib ya, nggak usah kamu jelasin dirimu tentang siapapun, karena yang mencintaimu nggak akan membutuhkan itu. Yang membencimu nggak akan mempercayainya. Itu diam aja, cukup jelasin 1 kali aja. Mau saya dibenci sama manusia, itu juga manusia. Yang penting saya jangan dibenci sama Allah aja. Akidah harus kuat. Dari Muslim, iman harus iman baja. Ya, nggak boleh sedikit-sedikit. Oh ini udah melonjak nih, saya nyerah aja lah. Enggak, justru pertolongan Allah tuh di persimpangan terakhir, yang paling di titik terakhir itu ya. Itu kalau kita doa nggak ada sekatnya. Kata Allah nggak ada sekatnya, langsung berinding sekali. Oke, Michael, apa harapan Michael terhadap ibu dan orang tua Michael ya, ayah Michael, terkait ketika Michael sudah masuk Islam? Oh ya kan, tadi mungkin kalau ayah Michael udah tahu kalau Michael belum tahu kayaknya. Oh, ayah belum tahu. Cuman ibu saya tahu, keluarga yang sebagian doa yang tahu. Ayah tiri belum tahu. Oh ya, jadi belum tahu. Keluarga sebagian yang tahu, yang keluarga sebagian itu menganggap saya itu udah beda banget sama dulu. Oke. Ya, mungkin ya dibilang introvert di rumah tuh kayak gimana ya? Saya tuh apa ya? Malas saja ngomong gitu kan. Saya lebih suka sendirian, cari ilmu. Kadang tuh cari-cari ilmu. Kalau saya ngomong sama teman yang sefrekuensi yang tentang agama, itu semangat. Makanya nggak bisa dibilang introvert. Karena tuh menurut saya nggak ada introvert sama extrovert. Yang ada tuh tergantung situasi. Oke. Jadi dikatain pendiam lah, nggak berbaur lah di rumah. Jadi kadang tuh saya mau ngomong juga malas. Karena sekali saya ngomong, pasti yang celahan itu datang. Bantahnya lebih banyak lagi daripada Michael. Iya, mending saya diam. Oke. Kalau tadi gimana Michael? Harapan Michael terhadap orang tua? Ya, semoga dapat hidayah sih. Ya, dilembutkan hatinya supaya menerima Islam dan menerima saya masuk Islam juga. Ya, pelan-pelan aja. Oke, terkait konsekuensi Michael ketika Michael sudah masuk Islam kan seperti itu. Harta benda Michael ditarik, dan mungkin juga nauzubillah ya, mungkin bisa jadi Michael tidak dianggap di kakak, Michael dikeluarkan dari rumah. Itu gimana tanggapan Michael? Nah, itulah pentingnya kita belajar sejarah. Di Mus'ab bin Umair yang kemarin saya ceritain, beliau sebelum masuk Islam kaya banget. Kekayaannya tuh parfumnya kalau beliau lewat kecium tuh, udah lewat jauh, parfumnya masih kecium tuh, kaya banget tuh kan. Tapi pada saat beliau masuk Islam, hartanya diambil, ya beliau dikurung, nggak sebanding sama iman saya. Kalau saya nggak dikurung, masih saya diberi makan tuh. Masih diberikan. Alhamdulillah masih diberi makan. Tapi kalau beliau dikurung, ditanya sama ibunya, kamu mau tinggalin agamanya Muhammad atau tetap itu? Kata Mus'ab bin Umair, enggak. Saya tetap di itu, walaupun ibu nggak mau makan sampai beberapa hari, saya nggak akan meninggalkan agama yang saya sudah yakin 100% ini udah benar. Saya nggak akan menggadaikan akhirat saya demi dunia. Itulah keren banget Mus'ab bin Umair. Oke, Michael, kan konsekuensinya udah tahu tadi kan Michael. Nah, jadi Michael sebenarnya apa misalnya yang pengen Mike lakukan setelah ini gitu, setelah pulang nanti, ketika tahu mungkin ya pasti akan dimarahi juga kan di hari ini gitu. Dan mungkin kita setelah ini udah susah komunikasi kan, karena HP Michael sudah diambil. Itu langkah-langkah apa lah yang akan Michael lakukan? Kalau saya belum ada langkah-langkah, saya cuma bisa berikhtiar sekarang. Yang bisa Michael lakukan? Yang bisa saya lakukan karena saya yakin kita harus punya, kita tuh harus tanamin hati kita 3 kata, aku punya Allah. Itu kalau kita punya Allah. Kalau kita mikirin sampai sana, nggak akan
rasanya tuh ujian yang berat banget ya menurut saya dulu. Kalau sekarang, alhamdulillah, biasa aja. Dulu kalau HP saya diambil, ngamuk-ngamuk kayak. Terus sekarang ini mah, oh ya, diambil, dicek saya biasa aja. Tapi kalau dulu saya panik setengah mati tuh, karena saya yakin Allah pasti akan membantu saya. Ya. Dan Michael tadi udah siap ya konsekuensi apapun. Dengan sebelum saya masuk Islam saya sudah siap dari dulu. Karena saya yakin ini pasti akan terjadi lambat laun. Perlahan-lahan ya, ini akan terjadi. Cuma nggak tahu ini kapan. Dan qadarullahnya terjadinya hari ini. Iya, alhamdulillah terjadi hari ini. Dan menurut saya lebih baik, lebih cepat. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik ketika ibu tahu Michael masuk Islam. Iya. Karena tuh kalau makin lama ya, menurut saya ibadah akan makin keganggu. Makin nggak tenang juga. Makin nggak tenang. Kalau boleh ya, saya tuh tinggal sendiri, tapi nggak sampai durhaka kan. Itu yang saya mau. Saya apa ya? Lebih mudah beribadah, lebih mudah cari ilmu di sana. Kan kalau sekarang tuh agak susah tuh, mau baca Quran tuh nggak bisa tuh kan, karena kondisi di rumah tuh agak susah. Iya. Tapi kalau makanan gimana? Nah makanan saya kadang lihat-lihat, cuman kadang ya, walaupun itu saya tuh kadang kurang suka makan di rumah. Bekas tempatnya. Bekas tempatnya kadang tuh saya takut, ya Allah, hamba bertobat atas segala ini ya Allah. Itu bukan kemauan saya sendiri, makanya saya mau tinggal sendiri aja. Kalau bisa makan di luar. Ya, walaupun ini kamarnya doang, cuman kamarnya doang yang bisa buat saya tidur. Habis ini saya, karena aktivitas kita sebagai muslim kan nggak cuman diam doang gitu. Justru harus cari ilmu, nambah ilmu, bermanfaat bagi orang lain. Kalau diam doang nggak masuk gitu. Itu ditanyain Allah nanti, kamu ngapain aja di ketika sini hidup ya. Malu saya. Kamu udah saya beliin akal loh. Kamu pakailah sebaik-baik mungkin. Janganlah kamu pakai yang kayak gini. Kamu saya beri rezeki, kamu saya beri banyak nih oksigen. Justru rezeki itu bukan tentang ekonomi. Kalau menurut saya, ekonomi masih jauh. Rezeki itu bisa dari sholat tahajud. Itu rezeki juga, rezeki banget itu. Qobliyah subuh, sholat subuh itu rezeki banget juga. Karena kalau Allah nggak menghendaki kalau buat kita sholat subuh, nggak bakalan bisa. Iya. Rezeki bisa dari oksigen, dari kita makan yang halal itu rezeki juga. Jadi jangan biasa gitu. Iya, jangan lihat rezeki itu dari secara materi doang. Materi doang. Ini enggak. Iya. Alhamdulillah pemirsa Wakaf TV sekalian, luar biasa sekali ya. Seorang anak berusia 17 tahun memutuskan untuk masuk Islam atas kesadaran diri pribadi dan siap atas konsekuensi yang terjadi. HP disita, ini tempat tinggal nggak tahu nih malam ini apakah Michael masih bisa tidur di kamarnya atau tidak. Nah, itulah kepada pemirsa sekalian kami juga mohon doanya untuk insya Allah saudara Michael ini Allah mudahkan segala langkahnya dalam menuntut ilmu, langkahnya dalam belajar Islam, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Baik pemirsa Wakaf TV sekarang, mungkin itu ya Michael yang bisa kita bicarakan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Signan Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka posisinya kita harus berhati-hati.
Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.